Salam jemaat Tuhan, sudah minggu yang ketiga pada bulan Juli. Kita percaya Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita, Tuhan terus membentengi kehidupan kita. Doa saya, dimanapun jemaat Tuhan berada, Tuhanlah menjadi pertolonganmu, perlindunganmu yang tidak pernah terlelap menjaga kehidupanmu. Minggu yang ketiga ini masih inspirasi tokoh tentang penyerahan diri. Kita akan belajar dari Paulus, penyerahan diri dalam pelayanan. Penyerahan diri dalam pelayanan. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan demikian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan kami tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Hal yang menarik saudara sekalian tentang pelayanan yang dikupas oleh Paulus saudara sekalian adalah sesuatu yang dimaknai sebagai anugerah daripada Tuhan. Artinya apa? Tak seorang pun bisa melayani kalau tidak karena dianugerahkan oleh Tuhan. Saudara dan saya harus sadar itu. Kita para hamba Tuhan juga harus sadar itu. Saudara tidak mungkin bisa melayani tanpa dianugerahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, sama seperti pengakuan Paulus, dia berkata, Pak, oleh karena kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Itu sebabnya ketika dia terima pelayanan tersebut, maka dalam mengerjakannya secara total, dia melakukannya dengan penuh penyerahan diri. Pertanyaannya adalah, kenapa sih hamba-hamba Tuhan dan orang percaya harus menyerahkan diri kepada Tuhan dalam pelayanan? Jawaban saya sederhana, karena pelayanan tidak mungkin dikerjakan dengan kemampuan pribadi. Pelayanan bukan pekerjaan profesional yang bisa dikerjakan oleh orang-orang terampil, bisa dikerjakan oleh orang-orang yang punya kompetensi. Tapi pelayanan adalah anugerah Tuhan. Di dalamnya diberi Tuhan karunia dan talenta yang kita kembangkan dan kita lakukan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Belajar daripada Paulus saudara sekalian, maka kita perlu menyadari bahwa pelayanan itu sekalian harus diserahkan dengan total kepada Tuhan. Maka konsep-konsep pemikiran-pemikiran yang ada pada Paulus perlu juga kita renungkan. Saya mengatakan minimal 3 hal yang perlu kita pelajari daripada Paulus tentang pelayanan. Yang pertama, Paulus sadar bahwa pelayanan adalah karena Tuhan berkehendak. Paulus sadar bahwa pelayanan adalah karena Tuhan berkehendak. Di 2 Korintus pasal yang keempat, yang kelima dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ini menarik saudara. Pelayanan karena Tuhan berkehendak. Dengarkan dengan baik. Jangan ada di antara kita yang sombong, jangan ada di antara kita yang angkuh, jangan ada di antara kita yang mengira bahwa pelayanan bisa diciptakan bagi diri sendiri. Harusnya kita belajar seperti Paulus. Pelayanan itu adalah karena Tuhan berkehendak. Makanya dia sadar pelayanan itu karena Tuhan berkehendak. Yang kedua saudara sekalian, percaya Tuhan tidak akan membiarkan setiap pelayanannya saudara sekalian melebihi pergumulan yang ada. Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam pelayanan yang kita hadapi. Kalau membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9, ini adalah pengalaman Paulus. Dia katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Menarik itu disimak saudara sekalian bahwa Paulus ternyata menyadari betul bahwa dia percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia dalam pelayanan. Meskipun banyak tantangan. Itu sebabnya dia menyerahkan diri total kepada Tuhan dalam pelayanan. Saudara, ini tidak gampang. Coba, ditindas namun tidak terjepit. Aniaya namun tidak ditinggalkan, habis akal namun tidak putus asa, dihempaskan tapi tidak binasa. Kenapa?
karena dia dilindungi Tuhan dan dia berserah diri hanya kepada Tuhan. Saya mendorong para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun engkau berada, apapun yang engkau kerjakan, serahkan diri kepada Tuhan dengan total, karena itulah hukum pelayanan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Paulus percaya bahwa penderitaan yang dialami dalam pelayanan adalah bagian dari kemuliaan kelak yang akan diterima. Artinya apa? Paulus sangat yakin penderitaan yang dialami hari ini itu adalah bagian daripada proses menuju pada kemuliaan yang akan diterimanya kelak. Dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18, saudara-saudara sekalian, saudara akan melihat di sana dengan luar biasa dikatakan bahwa ayat 17, sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penyerahan diri Paulus yang luar biasa menolong dia mengerti dengan baik penderitaan dalam pelayanan sekarang pasti akan membawa dia kepada kemuliaan yang akan datang kelak. Harusnya inilah juga yang mewarnai seluruh pelayanan kita, hamba-hamba Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.